Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Keluaran pasal 33 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Pasal 32 sampai dengan 34 itu satu unit kecil. Ini mendekat pada dari pasal 27 sampai dengan 32, dan kalau bagi saya dalam pembagian ini saya dari pasal 27. Kalau lebih dahulu kita lihat dari pasal 27 mengenai lampu. Pasal 27 ayat 20, lampu harus tetap menyala dan Harun dan anak-anaknya harus mengatur dari petang dan sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Pasal 27 ayat 20 sampai 21 itu sangat-sangat penting, dan bagi saya penerimaan saya mengapa untuk menyalakan lampu bagi Allah di renungan doa pagi. Kita menggunakan renungan doa pagi untuk menyalakan lampu. Dari tahun 2001 sampai sekarang, sesungguhnya pasal 27 ayat dimulai dari ayat 20 menerangkan tentang masuk dalam kekudusan dan hadirat Allah. Pasal 19 sampai di pasal 27 sampai ayat 19 itu menerangkan kita harus taat permulaan sebelum ayat memberikan ke-10 firman. Ini inti dari seluruh kitab Keluaran. Allah membawa mereka keluar dari Mesir sampai ke Gunung Sinai dan beribadah kepada Allah, yaitu menjadi imam, kerajaan imam. Sekarang kita melihat dari segi teologi, apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Kerajaan Allah yaitu kerajaan imam. Di Perjanjian Baru, Yesus berkata tentang kerajaan Allah yang menyatakan dengan perumpamaan, tetapi Yesus tidak menerangkan apa itu kerajaan Allah, dan saya percaya Yesus tahu, semua orang Israel tahu apa itu kerajaan Allah, yaitu yang di kitab Keluaran terangkan tentang kerajaan imam, bangsa yang kudus, the holy nation, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah ada di kehendak Allah membawa orang Israel keluar untuk mendirikan kerajaan Allah, yaitu kerajaan imam yang didirikan oleh Allah sendiri dan seluruhnya milik Allah. Dan kerajaan Allah sangat penting, yaitu kita harus taat kepada firman Allah. Dari pasal 20 dimulai, aku membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan terus menyampaikan ke-10 firman, 10 perintah Allah, dan menerangkan kemah pertemuan harus bagaimana. Yaitu menerangkan tentang 10 firman dan perintah-perintahnya. Ini adalah perjanjian Allah. Allah menerangkan perjanjian sebab Allah mengikat perjanjian dengan Israel. Orang Israel menjadi umat Allah, menjadi kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah, perintah-perintahnya itu sangat penting. Maka jadi ada dari pasal 20 sampai pasal 27 sampai ayat 19.
Dan di sini mengatakan Holy Cook, yaitu perintahnya, hukum-hukumnya. Sekarang dari pasal 27 ayat 20 dimulai mengenai memasang lampu. Ini tugas dari seorang imam. Seorang imam bagai masuk dalam kekudusan. Di depan dikatakan Allah mengikat perjanjian dengan umatnya, kemudian harus masuk dalam kekudusan, dimulai dari menyalakan lampu dan menyatakan tentang imam sebagai wakil dari rakyat untuk melayani Allah. Dari pasal 28 mengenai pakaian Harun, pakaian imam. Mengatakan tentang penutup dada imam dan sabuk pengikatnya, dan di sabuk pengikatnya di situ ada 2 permata krisopras dan mengukir nama dari anak-anak Israel, 6 dari nama pada permata yang pertama dan yang 6 pada permata yang kedua. Kemudian di permata krisopras 12 nama suku ini tidak meninggalkan tubuhnya. Dia ada pada sabuk pengikat 2 belah pihak. Kemudian di 2 belah ini disisipkan pada sabuk pengikat. Jadi bagaimanapun imam bergerak, dia akan tetap melekat pada tubuhnya. Dan pasal 28 mengenai tentang tanggung jawab, seorang imam harus menjadi perantara, dia yang menanggung dan orang Israel. Ini adalah kerajaan imam, dan setiap imam harus menjadi pengantara. Allah memanggil umatnya untuk menanggung atau menjadi pengantara yang memilih mereka menjadi imam, dan setiap imam harus memikul segalanya. Dan hari ini dikatakan adalah gereja yang harus memikul seluruh dunia. Kita di Hong Kong, kita memikul Hong Kong, kita di Cina menjadi memikul Cina. Artinya kita menjadi pengantara. Kalau kamu di Amerika, kamu juga menjadi pengantara di Amerika. Dan hari ini kita imam di Cina, dan di Amerika kita imam harus bangkit untuk berdoa dan memikul, mohon Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Kan kita harus memikul semua dosa, menjadi pengantara. Kiranya damai sejahtera Tuhan ada di bumi ini. Saya tidak menjelaskan panjang sebab telah pernah saya katakan terlebih dahulu sebelumnya. Nah, di pasal 29 mengenai jabatan imam sampai di pasal 30 menerangkan bagaimana masuk dalam kekudusan. Maka harus ada imam, seorang imam, dan imam ini mempunyai jubah imam, dan apa yang ia perbuat mempunyai makna. Kita mengenalkan dari mengenai menyalakan lampu, bagaimana dia masuk untuk menyalakan lampu. Dia perlu jubah ini, dia punya pakaian ini sebagai penanggung, dan juga dia tahu tujuannya untuk apa. Sebelumnya saya katakan dia terlebih dahulu harus menguduskan diri di pasal 30. Dia harus menyucikan dirinya terlebih dahulu, kemudian dia harus menerima Roh Kudus, yaitu urapan Roh Kudus. Jadi seorang imam, dia masuk dalam kemah pertemuan, dia membawa diurapi, kemudian dia baru masuk dalam kemah
antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Dia berdiri di depan mesbah ukupan, dia membakar ukupan, kemudian masih menyalakan lampu. Jadi di sini katakan dimulai dari menyalakan lampu sampai membakar ukupan, dan ini di renungan doa pagi kita yang harus kita lakukan. Membakar ukupan ini sama waktu dibakar, ukupan ini mewakili doa imam di perjanjian baru. Dia mewakili doa dari Yesus, dia yang hidup berdoa untuk kita dengan mengandalkan darahnya Tuhan dalam bimbingan Roh Kudus, yaitu di pasal 20 mengenai ukupan yang kudus. Urapan membawa pengurapan, kemudian masuk di dalam ruang kudus, dia situ membakar ukupan atau membakar dupa. Dia membakar ukupan itu berdoa. Terlebih dahulu dia menyalakan lampu, sebab kalau dia tidak menyalakan lampu di dalam kemah pertemuan akan gelap gulita. Jadi kandil lampu ini harus terus menyala dari senja sampai pagi, harus disediakan. Dan inilah dengan doa pagi seorang imam yang harus siapkan. Kemudian membakar ukupan. Setelah membakar ukupan, asapnya itu mengepul, Allah mencium wangi bau dari ukupan, Allah mendengar doa, Allah melihat, Allah berkenan. Kemudian barulah masuk dalam ruang maha kudus. Sampai di ruang maha kudus, inilah masuk dalam seluruhnya kekudusan. Dalam masuk kekudusan ini hal yang sulit. Dari semak berduri yang terbakar dari Musa, Allah menyatakan dirinya. Kemudian dari tiang awan dan tiang api yang berjalan di depannya keluar dari Mesir sampai di Gunung Sinai. Di situ ada petir, ada kilat, api turun dari langit sampai di Gunung Sinai dan membakar Gunung Sinai. Kemudian Musa berjalan mendaki Gunung Sinai di tengah api, tengah awan, bertemu dengan Tuhan. Dan api ini adalah kemuliaan. Setelah selesai kemah pertemuan dibangun, maka api dari langit ini, gunung di Sinai ini harus sampai pada kemah pertemuan, dan kemuliaan Allah ada di ruang maha kudus. Di antara kerup-kerup kemuliaan Allah ada di situ. Kemudian dengan kita semua orang yang saya sebut dengan semak duri yang menyala dan diam di tengah-tengahnya, inilah penglihatan dari semak duri yang terbakar. Hadirat Allah datang kepada manusia, datang kepada semak berduri, yaitu menyertai manusia. Dari pasal 3 sampai pasal 42 akhir, demikianlah turunnya kemuliaan Allah. Kemudian baru sampai kita di perjanjian baru di hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus yang turun pada para jemaat, pada setiap rasul. Kita juga adalah orang semak berduri, tetapi kita punya hadirat Allah. Dan di sini dikatakan bagaimana kita harus ada dalam hadirat Allah. Walaupun di perjanjian baru, bagaimana kita bisa dalam hadirat Allah. Bagaimana kita bisa masuk dalam nyala apinya Allah. Ini hal yang sangat penting. Dan di pasal sampai di pasal 32 sampai dengan 34, saya merasa, saya kali ini membaca Alkitab, saya merasa menurut penerimaan saya, yaitu
yaitu cara pelayanan seorang imam. Wilayah dalam pelayanan seorang imam, bagaimana ia melayani, dan imam harus menghadapi apa dan apa yang dikerjakan oleh seorang imam. Dari pasal 27 sampai ayat 30 menyatakan terang memasang lampu dan masuk dalam kekudusan, sampai kepada pasal 31 dua orang yang membangun kemah pertemuan, yaitu Bezaleel dan Aholiab. Allah memanggil mereka dan memanggil semua orang, bahkan bukan orang Lewi. Allah memanggil mereka, orang yang berhikmat, punya pengertian, pengetahuan. Roh Kudus melayani, memenuhi mereka. Dan bagi kita semua hari ini, Allah memanggilmu. Dan orang yang dipanggil oleh Allah di pasal 31 dikatakan harus merayakan Sabat. Ini sangat penting. Dan dulu saya mengatakan harus taat. Bukan berarti kamu orang Lewi, kamu tidak perlu untuk taat. Kamu punya kasih karunia, punya talenta, pengampuan, kamu tidak perlu untuk taat. Tapi ketaatan adalah salah satu kunci masuk dalam kekudusan. Dan kita sampai 32 sampai 34 menerangkan apa yang harus diperbuat oleh imam dengan tema terus masuk dalam kekudusan Allah. Terus masuk dalam kekudusan Allah. Bukan sekali kami masuk itu sudah cukup. Setelah kamu keluar, kamu masuk kembali. Bahkan kamu dalam kekudusan Allah. Orang Israel masih tetap berdosa. Di dunia ini penuh dengan kejahatan. Walaupun kita di dalam hadirat Allah, tapi kita di tengah-tengah dunia. Di antara dua ini kita keluar masuk seperti Musa. Dia di Gunung Sinai, naik turun gunung, naik lagi turun gunung lagi. Kita pun sama. Kita dalam hadirat Allah dan di dunia kita keluar masuk. Tetapi kita harus terus menerus harus masuk di dalam kekudusan hadirat Allah. Di situ ada nyala api Roh Kudus, ada api Allah di situ. Di pasal 33 sampai 34 menerangkan hal ini. Di pasal 32 dimulai, orang Israel mereka berbuat dosa, membuat anak lembu emas. Mereka membuat anak lembu emas, atau kita berpikir demikian. Dengan apa mereka membuat anak lembu ini? Yaitu dengan emas yang diambil dari Mesir, perhiasan-perhiasan dan anting-anting. Emas yang dari dunia. Mereka telah membuang ragi. Tidak ada lagi ragi Mesir. Tidak ada lagi cara pikiran dan pengajaran dari Mesir, tetapi mereka masih memiliki barang-barang dari Mesir. Bahkan mereka menggunakan barang-barang ini untuk memperhiasi diri sendiri. Merasa memiliki emas, mereka menjadi cantik. Mereka menggunakan anting-anting, membuat anak lembu emas, dan Harun berkata waktu dibakar langsung keluar anak lembu emas. Dan Harun berkata, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir. Orang Israel mereka di hadapan anak lembu ini, mereka berpesta pora menyembah anak lembu ini. Sesungguhnya mereka mengadakan hubungan dengan anak lembu emas, dan mereka di situ bersukaria, boleh diterjemahkan dengan hubungan seksual. Mereka dengan cara persembahan bagi Allah orang asing. Mereka melanggar
Musa menerima ke-10 firman di atas Gunung Sinai, mereka di bawah Gunung Sinai melanggar dari firman itu. Dan apa yang dibuat oleh Musa, inilah pekerjaan imam. Seperti hari ini kita beribadah, waktu kita puji-pujian, kita sangat semarak penuh dengan hadirat Roh Kudus. Mungkin rakyat kita lagi berdosa dan masyarakat kita masih tetap berdosa, penuh kejahatan, pembunuhan, pemerasan, bermacam-macam kejahatan. Kita harus bagaimana? Di pasal 32 Musa di situ berdoa. Dia berdoa sampai, ya Allah, Engkau harus mengampuni dosa pada umat ini. Dia di hadapan Allah. Allah, ya Allah, ampunilah mereka. Dia masih di atas gunung. Kalau Engkau tidak mengampuni mereka, hapuskanlah namaku dari kitab yang Kau tulis. Ini adalah doa syafaat dari seorang imam. Dia sebagai pendoa. Kalau Engkau tidak mengampuni dosa mereka, aku sama dengan mereka. Hapuskanlah namaku. Engkau menghapus nama mereka, demikian juga Engkau menghapus namaku. Inilah sebagai penanggung seorang imam. Dan ini 2 batu permata krisopras, 12 suku Israel. Setiap orang Israel, dia sebagai penanggung datang di hadapan Allah. Ya Allah, Engkau tidak mengampuni mereka, janganlah Engkau mengampuni aku. Engkau tidak berkenan kepada mereka, demikian juga Engkau tidak berkenan padaku. Hapuskanlah namaku dari kitab-Mu. Ini adalah doa memohon. Kita sebagai imam, kita harus memohon pendoa, atau boleh katakan doa syafaat. Ini hal yang tidak mudah. Sampai Musa pada titik langka, dia bersama dengan para bangsa itu. Seperti Yesus, dia bersama dengan rakyat. Kemudian dia mati, terpisah dari Allah, dia membayar harga, dia menjadi penanggung. Demikian juga yang dilakukan oleh Musa. Kita melihat anak Allah juga berbuat yang sama. Dan Allah berkata kepadanya, pergilah sekarang. Apa yang harus aku lakukan, aku akan serahkan. Sekarang aku tidak berjalan bersamamu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Kamu terus pergi, berjalanlah. Aku akan mengambil kembali ke hadiratku. Allah berkata mengambil kembali hadiratnya, hanya mengutus seorang malaikatnya. Apakah Musa bersedia atau tidak? Kita lihat di pasal 33 ayat kita di hari ini. Pasal 33 kita bagi dalam 3 bagian, ayat 1 sampai dengan 6. Poin yang pertama yaitu Musa mengaku dosa. Kita melayani Allah, kita imam, kita melayani Allah. Sebelumnya dikatakan dia berdoa di atas gunung. Di pasal 33 ini Musa, pengakuan dosa Musa dan juga orang Israel. Bagaimana mereka mengaku dosanya? Ini pelayanan imam. Berfirman Tuhan, dikatakan, dan seterusnya dikatakan, negeri ini telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub serta keturunannya, dan keturunanmu akan kuberi negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk pergi ke suatu negeri. Di ayat ketiga dikatakan, yaitu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu.
Aku akan mengutus malaikatku, tetapi aku tidak berjalan bersama engkau. Aku sendiri tidak berjalan dengan engkau. Di sini sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Oleh karena itu aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Aku sendiri tidak berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar teguk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Umat bangsa itu terus tegar teguk, mereka masih melawan Allah, masih berdosa, tidak berjaga dalam kekudusan. Allah menyuruh mereka untuk mereka telah menerima perintah-perintah dan perjanjian Allah masuk dalam kekudusan. Kamu harus taat, tetapi bangsa itu mereka tidak taat, melanggar dari kekudusan Allah. Jadi Allah berfirman, kalau aku berjalan di tengah-tengahmu, tentulah aku akan membinasakan kamu. Jadi aku mengambil kembali penyertaanku agar kamu tidak binasa. Kemudian orang Israel mereka menanggalkan perhiasan mereka. Di sini Musa masih di atas gunung. Bagaimana dia mendengar pesan ini setelah Musa turun dari gunung dan berbicara kepada mereka? Jadi mereka di situ mengaku kesalahan mereka. Kita lihat seterusnya. Pastor Joshua lagi ganti kacamata baru, seperti tidak terlihat oleh Alkitab. Tidak apa-apa, oke. Di ayat kelima berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakan kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar teguh. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu, sesaat pun tentulah aku akan membinasakanmu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Ke-6, demikian orang Israel tidak memakai perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Orang Israel mendengar apa yang dikatakan oleh Musa, bahwa Allah berkata demikian tegar teguh, aku tidak berjalan bersamamu, aku hanya mengutuskan malaikatku agar jangan aku membunuhmu di jalan. Sebab engkau ini adalah bangsa yang tegar teguk. Dan orang Israel mereka mendengar. Kemudian mereka menanggalkan semua perhiasan mereka. Mereka memakai perhiasan yang dari Mesir. Perhiasan-perhiasan ini yang akhirnya menjadikan lembu emas. Dan akhirnya mereka berkata, kami tidak memakai perhiasan sampai di gunung Horeb setelah mengalami hal ini. Mereka mengaku dosa mereka, tahu mereka sendiri bersalah. Tentu Musa di pasal 32, waktu dia telah turun gunung, telah membunuh 3.000 orang. Sesungguhnya dia mewakili Allah terhadap rakyat, dia sebagai wakil dari Allah dan orang Israel. Sekali mereka berdoa, waktu Allah berfirman kepada mereka dan ia melihat, ia mohon untuk pengampunan dosa mereka, dan Allah menyuruh mereka untuk pergi karena mereka telah berbuat dosa. Dia sampai pada rakyat, dia mewakili Allah, dia menghancurkan lembu emas itu. Di bagian dari seorang imam terhadap
terhadap di hadapan rakyat, mewakili Allah untuk agar mengudus rakyat, menguduskan rakyat, sedangkan di hadapan Allah dia mewakili rakyat mengaku dosa sebagai penanggung, dan dia menanggung segala dosa-dosa dari rakyat. Kemudian dari pasal 7 sampai dengan 11, dia harus terus untuk mencari Allah. Dan di situ Allah telah berfirman, aku tidak menyertaimu, tetapi dia terus berkata, aku hendak terus mencari Tuhan dan tidak menyerah. Di sini sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentang di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamai kemah pertemuan. Setiap orang mencari Tuhan, keluar ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa pergi dari kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing ke pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turun tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di kemah pintu, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemah. Dan Tuhan berbicara dengan Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara dengan temannya. Kemudian kembali ia di perkemahan seperti abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Di sini membangun kemah berbeda dengan kemah pertemuan yang hendak didirikan oleh Tuhan. Di ayat ke-7, Musa mengambil kemah. Musa mengambil kemah, membentang di luar kemahan. Sejak saat itu Musa sendiri harus mencari satu tempat yang menjauh dari orang banyak. Di situ dia mendirikan kemah. Di tempat itu dia bertemu dengan Allah, mencari Allah. Kemah ini menjauh dari orang banyak. Maka di sini disebut dengan kemah pertemuan, dan setiap orang yang mencari Tuhan keluar ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Dan kemah pertemuan ini Musa spesial didirikan oleh Musa untuk mencari Allah. Boleh disebut dengan kemah Musa. Musa sendiri dia di situ untuk bertemu dengan Allah di tempat itu. Bahkan di situ harus dijaga, dan Yosua yang menjaga kemah itu, yang kita menyebutnya dengan kemah Musa. Dengan kemah yang hendak didirikan berbeda. Ruang kudus, ruang maha kudus, dan papan-papannya bukan kemah pertemuan itu. Jadi Musa harus keluar kemah. Maka mereka di situ bangun, berdiri melihat dia. Kalau dia sampai ke kemah, tiang awan akan berhenti di pintu kemah itu, dan di situ Tuhan berhadapan muka bicara dengan Musa seperti kepada temannya. Kalau Musa meninggalkan kemah itu, maka kemah itu akan ditunggu oleh Yosua. Tuhan berbicara dengan Musa. Setelah Musa mendirikan kemah, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk berpegang pada hadirat atau penyertaan Allah. Ya Allah, apakah engkau menyertaiku? Kalau engkau tidak menyertaiku, aku tidak akan melepaskan engkau. Sebab bangsa itu telah berbuat dosa, dan Allah telah berkata, aku tidak menyertaimu, aku telah mengambil kembali hadiratku. Tapi Musa berkata, janganlah demikian. Kalau engkau tidak menyertai, maka hapuskanlah namaku dari kitab yang kau tulis. Jadi di sini kan Musa ada hubungan dengan Allah, bersama ada hubungan
Dan sekarang Allah berkata, aku tidak ada hubungan dengan bangsa itu. Aku tidak menyertai. Tapi Musa, janganlah demikian. Kalau engkau tidak menyertai mereka, demikian juga engkau usirlah aku dan hapuskanlah namaku. Tapi Musa tahu Allah tidak bisa berbuat demikian. Ini adalah iman seorang imam, imannya Musa. Kita harus punya iman yang demikian. Pada saat kita berdoa demikian, pada saat kita berpegang pada janji Allah. Janji Allah apa di pasal yang ketiga? Allah berkata kepada Musa, aku akan menyertaimu. Inilah tanda peringatan, aku mengutus engkau. Dan Allah, engkau mengambil kembali tanda ini, peringatan ini, hadiratmu. Di mana tandamu ini? Allah, engkau tidak akan berbuat demikian. Engkau tetap akan menyertaiku, sebab engkau sendiri telah berfirman. Jadi aku berpegang pada hadirat penyertaanmu. Aku sungguh tahu engkau Allah yang berpegang pada perjanjian. Engkau tidak akan membelakangi perjanjianmu. Jadi Musa tahu, kalau engkau hendak mengambilnya kembali, bunuhlah aku. Dalam arti demikian, hapuskanlah namaku, sebab dia tahu Allah tidak akan berbuat demikian, sebab Allah telah berjanji. Jadi kita dengan prinsip ini kita berdoa, kita harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati, Allah akan menghapus namamu. Terus bagaimana? Iya, tapi kamu harus tahu, harus ada janji Allah. Allah yang mengutus aku datang. Musa diutus oleh Allah. Jadi Allah tidak akan membelakangi janjinya. Jadi Musa dengan berani, dia menjadi menanggung, dia membela bangsa Israel seperti Abraham. Dia membela tentang hal Sodom dan Gomora. Abraham di situ sampai di situ 10 orang. Kalau satu orang dan Abraham pergi ke Sodom, tapi Allah tidak berkata, aku tidak menyuruh kamu ke sana. Jadi Abraham di situ dia berdoa sampai 10 orang, mohon sampai 10 orang. Musa bahkan diri sendiri pun dia korbankan sebab dia punya janji Allah. Dia melakukan demikian. Ini adalah ayat dalam pelayanan seorang imam. Kita di hadapan Allah, kita menanggung segalanya. Tapi bersamaan juga kita berpegang pada janji dan firman Allah. Bahkan di tempat ini dia mendirikan kemah pertemuan. Kemahnya Musa, hanya Musa Tanlow Center. Dan saya sendiri punya Tanlow Center sendiri. Sering-sering di tempat itu mencari dan menunggu Allah. Di situ berdoa kepada Allah. Jadi berpegang pada hadirat Allah, penyertaan Allah. Inilah penyerahan Musa sebagai imam, dan dia mengejar akan penyertaan Allah. Kemudian kita sampai di ayat 22-23. Sesungguhnya rasa aman itu di mana? Di tempat itu dia mohon pada Allah untuk melihat kemuliaan Allah. Kita baca bersama ayat 22. Apabila kemuliaanmu lewat, maka aku akan menempat engkau dengan lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Kita baca di ayat 12 juga. Ayat 12 sampai dengan ayat 23. Tuhan berfirman kepada Musa,
ayat 12 sampai dengan 23. Di ayat ini satu yang sangat semarak, dan di ayat ini terjadi di mana bukan terjadi di atas Gunung Sinai, tetapi di bawah Gunung Sinai, di luar kemah pertemuan, di sebuah gua. Di situ hanya ada Allah dengan Musa, dan kita melihat Allah berjanji kepada Musa. Musa berkata, agarnya aku di hadapanmu untuk berkenan bagimu, sebab engkau mengenal namaku dan aku juga mengenal engkau. Di ayat 14, Tuhan di sini berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberi ketenteram bagimu. Akhirnya Musa memanggil Allah. Akhirnya Allah menjawab, dan Allah berkata, baiklah, aku menyertaimu agar kamu mendapatkan ketenteraman. Sesungguhnya Allah memberikan belas kasihannya kepada Musa dan anugerahnya kepada Musa. Dan saya melihat Allah sangat memberikan anugerahnya kepada pada kita orang Lewi. Tapi Allah berpegang pada janji Allah, dia tidak lepas tangan. Maka kata Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini, supaya jangan orang bilang kamu demikian. Adakah sesuatu yang dapat membedakan umatmu dari segala bangsa di muka bumi ini, yaitu penyertaanmu. Agar kami dibedakan, karena engkau kami dibedakan dari segala bangsa di atas bumi ini. Kami dibedakan, kami perlu akan penyertaan engkau. Allah, jangan engkau membohongi kami. Engkau berfirman menyertai kami, engkau pasti menyertai kami. Dan Tuhan menjawab, jika hal itu kau katakan, akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Ayat 19, di sini Tuhan berfirman, aku akan lewat di segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyuruh nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihi. Allah berkata, aku hendak berjalan di depanmu, aku berjanji, aku menyertaimu, aku akan menunjukkan kasih setiaku agar kamu memberikan tenteram bagimu. Demikian engkau memohon kepadaku, aku memberikannya. Aku berjanji agar engkau bisa melihat, aku akan berjalan di hadapanmu. Wah, Allah hendak berjalan di hadapanmu. Allah bisa melihat Musa. Sampai di sini dia bisa melihat Allah yang bagaimana. Sebelumnya tidak ada orang bisa melihat Allah, bahkan saling berhadapan. Allah tidak dapat melihat Allah. Yang dia lihat hanya malaikat Allah. Malaikat Allah mewakili Allah. Mewakili Allah yang menyatakan dirinya di semak berdiri, tetapi dengan malaikatnya. Bagaimana rupa Allah? Bagaimana penyertaan Allah? Musa di kemahnya berkata, aku hendak berpegang pada penyertaan Allah. Pada saat rakyatnya berdosa, Musa mewakili rakyat, menguduskan, dan di hadapan Allah dia tetap berpegang pada Allah. Dan Tuhan, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, engkau menyertai, engkau seperti Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan. Tuhan sertai kami. Aku di kemah pertemuan berbicara denganmu, awanmu berhenti. Ya Allah, engkau hendak tunjukkan kasih setiamu kepadaku. Dan boleh katakan demikian, Musa di atas gunung menerima 10 firman. Kemudian orang Israel berdosa,
dia menyucikan, kemudian mendirikan kemahnya Musa, dan dia berpegang kepada Allah, tidak melepaskan, dia terus berjalan. Ya Allahku, penyertaan tidak boleh pergi dari aku, dan janjimu engkau memberi. Allah pun setuju memberikannya. Aku hendak lewat di hadapan, sungguh Allah lewat di hadapannya, dan Allah di situ berfirman, engkau tidak tahan memandang wajahku. Tidak ada orang yang memandang aku. Kamu di situ, engkau masuk di dalam lekuk gunung. Aku akan melewatinya. Aku tahu kamu akan melihat, tapi tanganku akan menutupi lekuk gunung itu, atau seperti gua di situ. Maka kamu cuma hanya bisa melihat belakangku. Engkau tidak dapat melihat wajahku. Aku bagaimana engkau tidak dapat melihat? Kekudusan ini kamu tidak bisa untuk merabanya. Tetapi aku memberikan anugerahmu, kamu bisa melihat belakangku. Tetapi Musa sangat mengalami apa itu? Yaitu suaranya Allah. Suara Allah waktu dia lewat. Kita lihat di ayat 20 lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirman-Nya Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Hanya segitu Allah memberikan kasih karunia-Nya untuk melihat belakang Allah. Dan poinnya di mana ayat ini? Musa hanya melihat belakang Allah dan tangan Allah, tetapi tidak dapat melihat wajah Allah. Dikatakan ini adalah konsep dari pelayanan seorang imam. Kita harus berpegang pada Allah, kekudusan Allah. Tapi sesungguhnya kekudusan Allah tidak bisa kita tangkap. Kita tidak bisa melihat wajah Allah. Kita cuma bisa melihat belakang Allah dan mendengar suara Allah. Allah terus berbicara kepada Musa, aman di mana, bahkan iman di mana, yaitu firman-Nya Allah, bukan wajahnya Allah, rupanya Allah. Kita jangan mengejar untuk wajah Allah, tetapi yang kita kejar yaitu firman Allah, dan yang kita lihat tangannya Allah, tangan Allah yang kuat. Apakah itu? Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus tidak berbentuk, tidak punya rupa, dia hanya roh. Kamu bisa melihat roh Kudus, mendengar Roh Kudus, merasakan Roh Kudus. Kita ada firman Allah, ada janji Allah, dan kita percaya. Kita berpegang pada di hadapan Allah, kita berdoa, berpegang pada kemuliaan hadirat Allah, kekudusan, masuk dalam kekudusan Allah yang harus terus dilakukan seorang imam. Pasal 33 dikatakan kita mengaku dosa kita, menanggalkan segala perhiasan-perhiasan, kan, segala yang dari Mesir sebagai perhiasan yang membentuk berhala, itu haruslah kamu tanggalkan semua. Segala sesuatu yang bisa dari Mesir yang bisa berubah menjadi berhala, semua ini itu janganlah kau mau, tetapi kejarlah kekudusan. Musa mendirikan kemah pertemuan. Kemudian yang harus kita kejar yaitu kemuliaan dan penyertaan Allah, suara Allah, yaitu suara, dan dengan suara Allah, hadirat Allah, bukan untuk melihat wajahnya Allah, bukan demikian. Allah bukan Tuhan untuk melihat wajahnya, bukan demikian. Itu cara orang dunia. Ya, tetapi kita apa yang difirmankan Allah, firman-Nya Allah, itulah yang harus kita percaya.
Ini semua hal yang sulit sebab semua orang hanya melakukan apa yang dia lihat, tetapi kita bukan dengan apa yang kita lihat, tetapi apa yang kita dengar. Kita taat kepada firman Allah. Belum selesai, besok tanggal 34 dan besok akan kita teruskan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, kami berpegang pada hadirat-Mu dan penyertaan-Mu. Tuhan, kami ridho akan tangan dengan Roh Kudus ada hubungan dan interaksi Tuhan. Saudara semua, kita harus menguduskan diri. Kemarin kita telah menguduskan diri dan hari ini kita harus masuk dalam kekudusan Allah. Jangan menyerah, jangan berhenti. Di dalam hidupmu adakah sesuatu yang menghalangi kita? Pejamkan matamu. Di saat ini kamu berdoa kepada Tuhan. Kamu lepaskan segalanya dan segalanya kamu serahkan kepada Allah. Adakah yang dari Mesir yang menjadi berhala bagimu? Kamu tanggalkan semua orang Israel dari mereka tidak lagi menggunakan perhiasan sejak di Gunung Horeb. Tuhan, ampunilah kami. Kami tidak mau segala sesuatu yang dari Mesir menjadi berhala bagi kami. Tuhan, Engkau tolong kami. Hari ini segala barang-barang dari Mesir ini kami tanggalkan semua. Kami bukan hanya untuk menanggalkan ragi dan bahkan barang-barang yang dari Mesir yang bisa menjadikan berhala, semuanya itu kami buang. Baik itu emas, perak, cara pikiran kami, cara kami, semua ini kami bersedia untuk kami tanggalkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita bersama di sini terus. Kita harus bertemu dengan Allah, berhadapan dengan Allah seperti Musa dalam kemah pertemuan. Kita mohon kepada Tuhan, angkatkan tanganmu. Ya Allahku, kami di sini bersedia untuk mencari Engkau setiap hari, berbicara dengan Engkau dalam renungan doa pagi. Kami menyalakan lampu, kami di sini mengejar Engkau. Tuhan, Engkau bertemu dengan kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita harus melihat kemuliaan Allah. Kita harus mendengar suara Allah. Tuhan, beri kami bagian ini untuk terus mencari Engkau seperti Musa yang terus berdoa. Tiang apimu di situ datang, tiang awanmu datang, Engkau menyertai kami.
Sidayakan cenderungnya. Haleluya. Allah berkata kepadamu, hai anakku, aku akan lewat di depanmu. Apa yang engkau persembahkan aku melihat di dalam perjalanan hidupmu. Aku akan selalu menyertaimu. Suaraku, firmanku akan selalu datang padamu. Roh Kudus akan menyertaimu dan kamu akan melihat kuasa dari Roh Kudus dan melihat tangan Allah. Kekudusan Allah menyertaimu agar kamu berbeda dengan orang dunia, dan juga engkau harus bangkit membawa rakyatmu, mewakili apa yang menjadi yang kau wakili, untuk sampai di atas gunung beribadah kepadaku. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati semua saudara-saudari gereja 611 dimanapun kalian berada. Engkau menerima urapan dari Roh Kudus. Tuhan menyertaimu dan menaikkanmu menjadi kerajaan imam. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan.